Ijazah kasus Jokowi telah dinyatakan selesai oleh aparat hukum. Namun yang terjadi saat ini adalah fenomena dalam istilah politik disebut fragmentasi oposisi. Tokoh-tokoh yang dulu bersatu padu, satu keringat, satu kolam, kalau bau satu, bau semua, apalagi kalau bau busuk semua. Siapa itu? Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Yang mereka selalu rajin menyerang Presiden Jokowi tentang ijazah-ijazah yang mereka nyatakan adalah ijazah palsu. Bahkan dalam kasus ini berimbas perpecahan, yaitu antara Roy Suryo, Rismon, dan Tifa, yaitu pecah kongsi dengan Egy Sujana. Setelah Egy Sujana bertemu Jokowi di Solo. Setelah pertemuan itu ada tudingan bahwa Egy Sujana telah berubah. Itu adalah framing-framing yang dibuat oleh 3 orang ini. Ini menarik dalam analisis politik, ini menimbulkan yang namanya logical fallacy di ruang publik. Baik itu di warung kopi, di tengah masyarakat, bahkan sampai ke tempat tidur. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal ijazah, tapi tentang perpecahan dari para aktivis ini. Ikuti video ini sampai tuntas agar kalian tidak hanya klik bait, tapi tahu isinya. Let's go. Beberapa tahun terakhir ini ijazah Jokowi telah menjadi perdebatan panjang sekali, baik itu di tengah masyarakat maupun di ruang-ruang publik seperti media sosial maupun televisi, media mainstream, baik media online, dimanapun juga. Tokoh-tokoh seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa maupun si Rismon ini termasuk melakukan berbagai analisis dokumen, termasuk analisis digital terhadap dokumen kelulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM milik ijazah Jokowi. Namun secara hukum negara menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak sah dan tidak ditemukan unsur pidana. Banyak orang mengira kasus ini selesai, tapi justru menimbulkan multi konflik maupun multi tafsir, sehingga terjadi konflik antar pengkritik itu sendiri. Wah, ini politik siapa ya ini? Wah, kok kayaknya tingkat tinggi banget ini. Sampai-sampai kelompok mereka terpecah belah. Awal mula perpecahan ini adalah Egy Sujana melakukan restorasi justice di Solo bersama mantan Presiden Jokowi. Terlihat sekali pertemuan ini menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak. Dalam psikologis politik, situasi ini sering menimbulkan confirmation bias. Apa itu? Confirmation bias adalah kecenderungan seseorang untuk menerima informasi dengan memperkuat keyakinan sendiri dan menolak informasi yang bertentangan dengan dirinya. Jika ada informasi seperti apapun, itu yang terkena imbas adalah orang yang percaya dengan informasi ini, informasi bias. Jadi selalu melakukan denial tentang kebenaran. Bagaimana ini menurut teman-teman? Dan sebagian aktivis itu menganggap Egy Sujana telah berubah sikap. Namun dari Egy Sujana adalah pernyataan mereka sangat tidak adil
karena justru narasi itu menyesatkan. Itu menurut Egy Sujana. Dan konflik itu semakin memanas ketika muncul video seolah-olah itu Egy Sujana membeli mobil baru. Waduh, mungkin perasaan si Roy, Tifa maupun Desmond langsung ada dalam benak pikirannya, yaitu Egy Sujana benar-benar mendapatkan sesuatu dari Jokowi. Wah. Kenapa Egy Sujana begitu merasa diserang dan narasi itu sangat memberatkan dan sangat tidak adil? Karena video tersebut beredar luas di media sosial. Namun Egy Sujana membantah keras bahwa rekaman itu adalah rekaman yang lama, bukan rekaman yang baru. Egy Sujana dalam hal ini menyatakan bahwa itu adalah framing menyudutkan dirinya, dan itu sangat tidak adil menurutnya. Dalam teori komunikasi politik, framing itu adalah membentuk persepsi publik yang menonjolkan sebagian informasi dan menyembunyikan konteks aslinya, dan itu disebut framing. Bisa juga mengarah ke fitnah karena tidak menceritakan konteks yang sesungguhnya, gitu teman-teman semuanya. Jadi kita rasa, wah, ini sangat jahat sekali. Apalagi memframing seolah-olah Presiden Jokowi itu memiliki ijazah palsu. Tapi dalam hal ini RRT tidak berani menuduh secara langsung kepada Jokowi bahwa Jokowi memalsukan. Tapi itu katanya itu sebagai analisis penelitian terhadap dokumen. Dan apa itu dituduhkan ke UGM, itu juga tidak jelas teman-teman semuanya. Jadi ketiga orang ini sangat ambigu. Jika ditanya tujuannya kemana, arahnya kemana, siapa yang dituduh, tidak jelas. Mereka hanya menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, gitu. Tapi tidak berani menuduh siapa yang memalsukan. Gimana nih? Om Bagong kan? Ya Bagong lah. Padahal dalam logika klasik kita diajarkan bahwa kebenaran harus diuji dengan argumentasi yang rasional, jadi masuk akal. Bukan hal-hal yang logikal falasi, itu bukan dengan serangan personal atau ad hominem, gitu teman-teman. Karena ketika debat publik dipenuhi dengan logikal falasi, nanti yang hilang bukan hanya kebenaran, tapi tentang kualitas demokrasi itu sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih. Mas Tim dulu.